أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu fikih kurban. Yang pertama, makna dari berkurban adalah apa-apa yang disembelih dari hewan ternak pada hari Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik dalam rangka taqarrub atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban disyariatkan dalam Islam dan dia di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus diagungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Dan berkurban disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Adapun dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Dan salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, yaitu kurbanku, dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Adapun dari sunnah, sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang telah kita jelaskan, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putihnya lebih dominan dibandingkan warna hitamnya dan bertanduk, yang mana beliau menyembelih domba tersebut dengan tangannya sendiri dengan menyebut nama Allah dan bertakbir. Dan juga sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi kulla sanah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 10 tahun dan beliau selalu berkurban setiap tahunnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Dan dari ijma' bahwasanya seluruh kaum muslimin sepakat ijma' atas disyariatkannya ibadah kurban. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, "Ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatil udhiyah." Kaum muslimin telah ijma' atas disyariatkannya berkurban. Dalam kitab Al-Mughni jilid 9 halaman 435. Dan berkata Ibnu Daqiq rahimahullah, "La khilafa anna al-udhiyah min sya'airid din." Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya berkurban termasuk di antara syiar-syiar agama. Dalam kitab Ihkamul Ahkam halaman 482. Dan berkata Al-Imam Asy-Syaukani, "La khilafa fi masyru'iyyatil udhiyah wa annaha qurbatun 'azimatun wa sunnatun muakkadatun." Tidak ada perselisihan di antara para ulama pada disyariatkannya berkurban dan bahwasanya dia adalah ibadah yang sangat agung dan sunnah yang paling ditekankan. Dalam kitab As-Sailul Jarar halaman 715. Adapun hikmah dari disyariatkannya berkurban, banyak sekali hikmah yang terdapat padanya. Yang pertama, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang Allah berikan. Yang kedua, dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak beliau Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, kemudian Allah ganti dengan domba. Dan agar kaum muslimin mengingat atas kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, dan juga
ketaatan mereka dan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri ataupun anak mereka. Maka dengan ketaatan dan cinta mereka yang sangat besar dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah penyebab Allah Subhanahu wa taala gantikan Nabi Ismail dengan domba dan Allah angkat musibah atas mereka. Kemudian yang ketiga, pada ibadah kurban terdapat sarana untuk saling berbagi, untuk saling memberi, dan untuk memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan juga bersedekah kepada fakir miskin atau kepada yang membutuhkan, yang mana semua ini adalah tujuannya untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kepada mereka dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebut, kamu siarkan. Yang keempat, di antara hikmah disyariatkannya ibadah kurban, bahwasanya pada ibadah kurban terdapat padanya pengagungan dan keyakinan atas apa yang Allah kabarkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan ternak untuk kemanfaatan manusia dan juga diizinkan untuk menyembelihnya dan menjadi makanan untuk manusia. Adapun berkaitan dengan hukum berkurban, maka para ulama berselisih dalam hukum berkurban, dan pendapat yang sahih, yang kuat, bahwasanya berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dan tidak wajib bagi yang mampu. Ini menurut pendapat kebanyakan para ulama, sebagaimana pendapat Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan sebagian Al-Malikiyah. Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan, "Al-amalu ala hadza inda ahli ilm." Yang diamalkan oleh para ahli ilmu dalam masalah ini, annal udhiyah laysat biwajibah, bahwasanya berkurban tidaklah wajib, walakinnaha sunnatun min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia termasuk sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustahabbu an yu'mala biha, disunahkan untuk mengerjakannya. Wa huwa qaulu Sufyan Ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak, dan ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan pendapat Ibnu Mubarak dalam kitab Sunan At-Tirmidzi jilid 4 halaman 92. Dalilnya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man arada an yudhhiya fala yaqlim min adfarihi wa la yahliq syai'an min sya'rihi fi 'ashril awal min Dzulhijjah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin berkurban, maka janganlah ia memotong sebagian dari kukunya dan mencukur sebagian dari rambutnya pada 10 bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan juga sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalat al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah tiba 10 bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah mencukur rambut atau memotong kuku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis-hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan berkurban dengan pilihan atau kemauan, keinginan. Barang siapa yang berkeinginan untuk berkurban, bentuk keinginan ini tidak boleh dikaitkan atau dihubungkan kepada sesuatu yang wajib. Maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban adalah sunnah yang ditekankan, maka tidak boleh menariknya kepada hukum wajib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fi hadzal hadithi dalalatun ala anna ad-dhahiyyah laysat biwajibah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya berkurban bukanlah wajib. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arada ahadukum an yudhhiya, maka siapa saja di antara kalian yang ingin
berkurban dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar jilid 15 halaman 14. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.